Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali sama aku Enda. Hari ini aku buat video yaitu review series karena udah lama banget aku nggak bikin video review series dan kebetulan akhir-akhir ini ada series yang udah selesai aku tonton. Seriesnya berjudul The Golden Spoon. Ini lagi viral banget di TikTok, juga banyak banget orang-orang yang bikin short videonya. Dan aku kayak mau mengambil hal-hal yang bisa aku pelajari dari drama ini atau what I learn from this series gitu. Oke, langsung aja ya. Buat kalian yang belum tahu series ini tuh bercerita tentang apa, jadi aku bakal ulas sedikit sinopsisnya ya. Series ini bercerita tentang Lee Seung Chon yang terlahir dalam keluarga miskin. Dia punya seorang ayah yang merupakan seorang kartunis namun gagal. Dia juga punya seorang ibu yang merupakan pramusaji di sebuah restoran dan seorang kakak perempuan yang merupakan asisten di sebuah salon. Nah, Lee Seung Chon ini posisinya adalah seorang anak remaja, masih pelajar. Dia sekolah dengan beasiswa gitu ya. Dan karena berasal dari keluarga yang miskin ini, akhirnya Lee Seung Chon ini di sekolahnya tuh sering banget kena bulian dari teman-temannya gitu. Cuman walaupun begitu, Lee Seung Chon tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Karena waktu itu di series ini tuh digambarin bahwa orang yang berkuasa adalah mereka yang berasal dari keluarga kaya atau yang punya uang gitu. Kalau di kita gimana? Oke, jadi lanjut lagi. Nah, suatu saat Lee Seung Chon ini tuh kayak ngerasa kecewa, tapi jenis kecewa yang bukan kecewa sama diri sendiri, tapi kecewa juga sama keluarganya. Karena gimana nggak gitu. Setiap hari keluarganya tuh didentekin sama rentenir-rentenir yang nagih biaya sewa rumah. Padahal mereka tuh cuma tinggal di rumah jenis apa ya? Kayak semi rubah gitu, kayak rumah kecil sederhana yang bahkan penerangannya aja tuh kurang gitu. Dan itu bikin Lee Seung Chon tertekan gitu ya, dalam kondisi dia dibully, keluarganya ditagihin utang terus gitu ya. Bikin dia putus asa hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang nenek penjual sendok emas. Nah, nenek itu menawari sendok emas kepada Lee Seung Chon seharga 30.000 won. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 300.000, karena aku suka nonton vlognya Kak Bianca, biasanya dia kayak menerjemahkan harga-harga won ke rupiah ya, sekitar segitu. Nah, dengan syarat kalau misalnya kamu mau jadi kaya, kamu harus makan pakai sendok emas ini di rumah teman sebaya kamu sebanyak 3 kali. Maka dengan begitu kamu akan bertukar posisi dengan teman kamu. Dan tidak hanya itu, kamu juga akan bertukar orang tua. Ya kan? Kalau misalnya Sunchonnya jadi kaya, ya dia ketemunya sama orang tuanya yang kaya dong. Dia bakal ngandelin keluarganya atau orang tuanya yang miskin ini. Nah, milihlah Sunchon itu keluarga Hwang Taeyong gitu, karena di sekolahnya yang paling kaya itu waktu itu adalah Hwang Taeyong. Ayahnya Hwang Taeyong itu adalah pewaris Dosin Tech gitu ya, sebuah perusahaan teknologi yang sangat masyhur di Korea istilahnya kayak gitu. So itu mungkin sinopsis singkatnya. Kalau misalnya aku jabarin banyak itu kayaknya bakal panjang banget. Yang pertama yang bisa aku pelajari dari series ini adalah yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Jadi maksudnya kayak gini, kalau misalnya kita ngelihat kehidupan orang lain kayak, ih enak ya jadi dia, kayaknya kalau misalnya jadi dia beruntung dia bisa beli ini, bisa beli itu, enak banget jadi dia bisa jalan kemana-mana gitu. Ini tuh sama kayak Lee Seung Chon yang lihat Hwang Taeyong gitu. Padahal ketika Lee Seung Chon berhasil menjadi Hwang Taeyong gitu ya, dia tuh nggak tahu kalau misalnya Hwang Taeyong tuh punya paman yang jahat, yaitu So Jun Tae, yang sering nindas Hwang Taeyong, terus punya ibu tiri yang sinis, yang cuek, dan punya ayah sendiri yang lebih peduli kepada uang ketimbang anaknya. Gak ada tuh yang namanya kehangatan dalam keluarga. Bahkan ada adegan atau scene di mana Lee Seung Chon ini itu menatap kebahagiaan kecil keluarganya di rumah yang sangat dia benci gitu ya sejak kecil. Keluarganya tuh lagi makan ayam goreng bareng gitu dan bisa ketawa-ketawa, kayak kehangatannya tuh ada gitu. Dan orang yang seharusnya ada dengan keluarganya itu harusnya tuh kan Lee Seung Chon, tapi karena dia udah menukar hidupnya, orang yang ada di sana jadinya Hwang Taeyong gitu. Jadi kayak jangan dulu terpincut dengan apa yang kita lihat gitu, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya yang dialami oleh seseorang untuk mencapai posisi tersebut tuh apa gitu. Yang kita lihat misalnya cuma enaknya doang, padahal pasti di belakang tuh prosesnya terjal gitu ya. Intinya tuh kayak gak gampang gitu. Sementara yang kita tangkap tuh selalu hal-hal yang udah enak gitu, tapi kita nggak pernah melihat proses jatuh bangun dia tuh kayak gimana gitu. Jadi yang aku pelajari itu jangan dulu kita cepet banget gitu ingin mendambakan kehidupan seperti orang lain gitu ya. Padahal yang kita lihat itu hanya covernya aja, bukan isinya gitu. Jangan cepat menyimpulkan kalau apa yang kita lihat itu adalah hal yang sebenarnya.
Yang kedua, yang namanya kejelekan pasti akan terbongkar. Ini tuh ada adegan dimana ayahnya Lee Seung Chun akhirnya tahu kalau putranya ternyata menukar kehidupan dia yang miskin menjadi kehidupan yang kaya gitu. Jujur ayahnya kayak kecewa berat gitu. Tapi mau gimana pun Lee Seung Chun ini adalah putranya, adalah anak kandungnya. Jadi sampai akhir ayahnya itu ngebela Lee Seung Chun, bahkan sampai ayahnya itu meninggal karena ditusuk sama Sejun Tae. Terus kalau dalam kehidupan kita kayak di realita yang gak aneh itu adalah gibah gitu, atau membicarakan kejelekan orang lain, entah kejelekan itu benar adanya atau diciptakan atau dikarang oleh si pembicara gitu. Yang namanya suatu hal yang busuk pasti akan tercium, suatu hal yang dikubur pasti akan tergali gitu ya, suatu hal yang ditimbun akan terbongkar kalau memang itu sifatnya adalah kejelekan gitu. Makanya kita sebagai manusia tuh harus benar-benar menjaga moral kita supaya kita nggak terjerumus untuk ikut menjelek-jelekan orang lain gitu ya, atau untuk melakukan suatu hal yang jelek gitu, karena itu justru akan merugikan diri sendiri dan mau diukur sampai sejauh manapun gak akan ada manfaatnya. Yang ada adalah akan membuat hati kita itu menjadi kotor dan mengundang yang namanya kebencian. So kita benar-benar kayak harus menghindari hal tersebut. Dari sini akhirnya Lee Seung Chun juga menyesal, sangat-sangat menyesal, karena bukan cuma kehilangan istilahnya terpisah dari kedua orang tuanya, tapi ini tuh benar-benar kehilangan ayahnya sampai meninggal gitu. Yang ketiga, yang namanya perasaan itu nggak bisa dipaksa. Di series ini tuh ditunjukin banget kalau misalnya Oh Ye Jin suka banget sama Lee Seung Chon gitu ya, bahkan kayak ngebet gitu, kayak maksa banget pengen tunangan sama Lee Seung Chon. Tapi kan kalau misalnya nggak suka kan nggak bisa dipaksa gitu. Sama aja kayak misalnya di kehidupan nyata ada orang yang suka sama kita tapi kita nggak suka sama dia, ya udah nggak bisa dipaksain gitu. Walaupun katanya kalau berjalannya waktu gitu perasaan itu bisa tumbuh, tapi ternyata kan enggak gitu. Perasaan itu bukan sesuatu yang bisa disetting gitu ya, tapi sesuatu yang secara alamiah terjadi gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak suka, ya udah hentikan hal tersebut gitu. Kayak kurangi interaksi, kurangi keintensan gitu ya, dan kurangi apa ya, percakapan-percakapan yang tidak perlu supaya nantinya tidak menghadirkan suatu kesalahpahaman atau harapan-harapan palsu yang akhirnya mengecewakan orang lain. Last atau terakhir, yang keempat yang bisa aku ambil pelajaran dari series ini adalah kamu sudah kaya kalau kamu memiliki kedua orang tua yang menyayangimu. Jadi waktu Hwang Tae-yong itu menjadi Lee Seung Chon dan dia punya ibu gitu ya, dia kayak seneng banget. Karena sebetulnya ibunya Hwang Tae-yong itu udah meninggal kan, dia meninggal lama gitu. Terus ketika dia buka mata dalam keadaan sadar punya ibu gitu, dia sangat kayak bersyukur, kayak dapat hadiah dari Tuhan gitu ya, dapat jackpot. Bahkan Hwang Tae-yong ini sering banget meluk ibunya, terus kayak muji ibunya cantik, pinter masak gitu ya, kayak jenis anak yang manja gimana sih gitu. Sampai-sampai ada gitu adegan dimana akhirnya Hwang Tae-yong tuh sadar-sadar sendiri kalau sebenarnya dia itu bukan diri dia yang sekarang gitu. Kalau sebenarnya dia itu adalah anak orang kaya atau anak dari seorang CEO. Sampai ada adegan di mana Hwang Tae-yong itu bergulat dengan Lee Seung Chon gitu ya. Lee Seung Chon situ kayak marah banget. Dia mukul Hwang Tae-yong dan bilang, "Ya udah kalau misalnya kamu pengen kembali ke kehidupan kamu, makan pakai sendok emas itu," gitu. Kayak gimana ya? Kayak sebenarnya Lee Seung Chon tuh kayak nguji Hwang Tae-yong, dan Hwang Tae-yong situ bilang, "Aku nggak mau menjadi kaya, aku nggak akan menukar orang tua terbaik hanya untuk menjadi anak orang kaya." Dan situ Lee Seung Chon kayak kecewa sama diri dia sendiri karena dia beda jauh sama Hwang Tae-yong gitu. Hwang Tae-yong gak serendah itu gitu, nggak kayak diri dia yang sampai rela membuang kedua orang tuanya cuma untuk menjadi kaya gitu. Bayangin di situ posisinya Lee Seung Chun kayak terpukulnya tuh bukan terpukul secara fisik doang, tapi mentalnya juga kayak terpukul sama Hwang Tae-yong. Dan aku di sini memihak Hwang Tae-yong sekali karena menurut aku Hwang Tae-yong tuh keren gitu. Jadi nih, kalau kamu adalah seorang anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tua kamu di rumah, maka bersyukurlah karena tidak semua orang seberuntung kamu. Dan sekali lagi aku mengulang, kamu sudah kaya kalau kamu memiliki kedua orang tua yang sangat menyayangimu. Oke ya guys ya, jadi hanya 4 hal itu tadi yang bisa aku pelajari dari series ini. Dari Lee Seung Chon kita bisa belajar untuk tidak menjadi manusia yang serakah gitu ya. Karena sebetulnya memang manusia itu diujinya lewat 3 hal itu nggak sih? Kayak lewat harta, kalau nggak tahta ya lewat pasangan gitu. Nah Lee Seung Chon itu terjebak dalam 2 hal, pada harta juga tahta gitu. Kalau kita berkaca pada sejarah gitu ya, sejarah Islam,
Sebetulnya ini hampir mirip-mirip kayak waktu dimana Nabi Muhammad itu diuji oleh orang Quraisy gitu ya. Ketika disuruh berhenti berdakwah, Nabi Muhammad ditawari harta, ditawari jabatan atau posisi, ditawari perempuan malah. Tapi Nabi Muhammad kan gak menerima hal itu semua gitu, tidak tergiur dengan hal-hal keduniawian itu semua, karena memang untuk menjadi manusia yang berkualitas di sisi Tuhan itu harus diuji dulu kan gitu kan. Jadi semoga kita bisa banyak merefleksikan hal-hal yang baik dalam hidup kita dan menghindari hal-hal yang buruk gitu ya, karena selalu ya kita itu dalam hidup selalu menyaring atau memfilter yang baik dan yang buruk itu dibuang gitu. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga ada yang bisa diambil pelajarannya. Jangan lupa menikmati waktu kalian, jangan lupa bersenang-senang, jangan lupa banyak amal baiknya supaya banyak pahalanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!